Not 7 dan sudah ada bintang tamu satu lagi. Tapi nanti kita ada pertanyaan dulu buat Not 7 Q&A. Kita lihat set. Not 7, kalau nanti ada undangan pernikahan dari Nisa dan Ayus, apakah kalian akan datang? Hey, bukan cuma dia, aku juga ingin datang. Datang nggak? Ya kalau diundang ya. Keundang datang. Kalau diundang datang. Masih suka halo-halo nggak sih? Enggak. Nggak. Tapi kamu nggak dimusuhin kan? Semoga enggak. Ngapain lah musuhin saya? Nggak enak juga kok. Nggak enak juga. Tapi pendapat kalian gimana tuh? Lihat bahwa ya itu wartawan masih nunggu di depan rumahnya Nisa. Kan pernah jadi teman juga ya. Terus habis gitu sampai nggak berani keluar, ada paket datang juga. Tukang paketnya ditanya-tanya gitu. Nggak ngerti ya. Saya sempat ada yang kayak gitu. Udah sampai rumah, sayanya nggak ada di luar. Terus? Kok bisa datang sampai rumah? Saya bilang saya di luar. Wartawannya keluar lagi. Ketika saya sampai, datang lagi. Lah, lu bisa datang lagi. Habis dari Senen, rumah saya ke Senen mundar-mandir jauh. Terus hati yang bicara udah. Ya udah yuk, kita ngobrol. Gitu. Lu cari makan dari sini. Kenapa gua harus sok gimana gitu? Ya udah. Baik, emang ya. itu kebutuhannya gitu. Ya mereka juga menjalankan pekerjaan. Ya. Siapa juga yang mau kayak gitu kan? Nggak ada sih. Lisa gini, aduh ini baru komen netizen aja aku udah pusing ya. Sampai di depan rumah. Nah kalau perempuan yang satu ini gimana? Ini kemarin juga sempat sedih, namanya terseret-seret di kasus. Ya kasus yang besar gitu ya. Dan aku pengen tahu apakah udah punya pacar nih sekarang. Kita lihat profilnya Cita Citata. Cita Citata, pedangdut usia 26 tahun ini dibully netizen karena terseret kasus korupsi dana bansos setelah namanya disebut oleh tersangka bernama Mateus Joko Santoso, dan 26 Maret kemarin Cita diperiksa KPK hampir 3 jam sebagai saksi perihal bayaran yang diterima saat mengisi acara yang diadakan Kemensos di Labuan Bajo pada November 2020. Pelantun goyang Dumang ini ditemani Dinar Kendi mengklarifikasi kalau uang yang diterimanya tidak melebihi tarif, dan dia pun juga terkena masalah lain yaitu membayar pajak sebesar 700 juta karena mantan manajernya sempat tidak membayar pajak. Perempuan yang dikabarkan dekat dengan pengusaha ini gagal menikah dengan Roy Gerts, bule asal Belanda, padahal sudah dilamar pada awal 2020 dan menjalin hubungan selama 1 tahun. Cita yang sempat berlibur di Bali sekitar 3 bulanan kini kerap memposting kegiatan olahraga. Bagaimana hasil pemeriksaan KPK yang dijalani Cita Citata? Dan seperti apa sosok laki-laki yang sedang dekat dengan Cita Citata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita kembali bersama Cita Citata. Kemarin sempat Cita Citata menghilang lama ya. Aku cuma lihat dia olahraga aja susah dihubungin ya. Kalau gitu langsung, karena menghilang lama langsung duduk di sini. Tanya, jawab dengan jujur, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Cita Citata, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu masih selalu berkaca-kaca, sedih, kesel, geram ketika menceritakan kasus yang menyeret-nyeret nama kamu, yaitu kasus korupsi bansos. Karena ini pengalaman pertama berurusan sama masalah korupsi yang gede dan menjadi perhatian publik. Dan semakin down ketika kamu juga dihujat sama netizen yang nggak tahu apa-apa tentang kebenarannya. Fitnah atau fakta? Fakta. Masih sedih, masih kesel? Bukan kesel ya, kayak sedih sih ya. Karena emang gimana ya, ini tuh masalah bukan aku yang mau gitu. Terus orang-orang tuh udah ngejudge duluan aja, oh Cita lu enak ya dapat duit bansos. Gimana makan uang bansos? Ya bisa jadi sebelum-sebelumnya dapat uang haram juga, kan kita nggak tahu. Tapi kan kamu bekerja secara profesional. Tapi kan aku bekerja secara halal dan profesional gitu. Yang penting di sana aku nggak ngapa-ngapain, aku kerja beneran nyanyi gitu. Itu yang bikin masih sedih dan tercekat di sini ngomongnya. Udah gitu sedihnya tuh kita tuh jarang kerja karena lagi pandemi. Terus dapat kerjaan, sekalinya dapat kerjaan begini ya kan. Ya udah itulah. Untung nggak diminta tuh honornya. Enggak, karena katanya tuh masih normal. Jadi itu sesuai dengan rate-nya Cita. Jadi kalau misalkan Cita nyanyinya sejam dibayar 1 miliar baru itu nggak make sense. Baru harus dibalikin. Tapi kalau nyanyinya sejam segitu ya udah. Tapi sama nggak antara yang kamu terima sama budget yang ada di situ waktu itu? Nggak sama? Nggak. Jadi tulisan budget acaranya bla 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 yang kamu terima beda? Ya kan biasa kalau misalkan kita jual tanah kan ada makelar. Iya. Begitupun jual artis, jual penyanyi. Maksudnya bukan jual, nginvite penyanyi. Pasti ada agensi lah, dibayar inilah, itulah, atas segala macam. Tapi kamu yang dipanggil ya? Tapi malah aku yang dipanggil. Kamu kesel nggak sama orang yang menyebut namamu itu? Kesel banget. Kesel banget. Tapi
mau gimana lagi? Saya pas waktu di penyidikan itu bilang, Pak, Bapak salah sasaran, harusnya Bapak itu manggil manajer saya, bukan saya. Karena yang tahu duduk masalahnya, kontraknya seperti apa, harganya berapa, itu cuma manajer saya. Saya di sana cuma nyanyi doang, saya aja nggak tahu itu acara apa. Begitu di sana saya baru tahu, oh acaranya acara Kemensos gitu.